Kelompok 6 Ngija Saif Pasya Siregar, Angelina Simamora, Sri Hasyana Sihombing. Nama saya Joseph Pasya Masyur, saya dari kelompok 6. Rentang usia antara 4 sampai dengan 6 tahun merupakan tahapan yang disebut sebagai usia prasekolah. Lembaga pendidikan prasekolah adalah lembaga pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum masuk pendidikan dasar formal. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, intelektual, keterampilan, fisik dan motorik, sosial, moral, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan tahap selanjutnya. Salah satu ciri khas perkembangan psikologis pada usia ini adalah mulai meluasnya lingkungan sosial anak. Bila pada tahap usia sebelumnya anak merasa cukup dengan lingkungan pergaulan dalam keluarga, maka anak usia prasekolah mulai merasakan adanya kebutuhan untuk memiliki teman bermain, serta memiliki aktivitas yang teratur di luar lingkungan rumah. Bagi anak-anak yang bersekolah di sebuah taman kanak-kanak atau selanjutnya disebut TK, maka anak tersebut memiliki kebutuhan akan ada dalam situasi dan kondisi yang bervariasi. Sebagai jembatan antara keluarga dan sekolah formal, TK merupakan area penting sebagai tempat anak-anak belajar mengembangkan potensinya dan mengembangkan. Selain itu, di TK anak dapat memperoleh pengalaman yang lain, yaitu tunduk pada otoritas selain orang tuanya. Anak mendapat bimbingan dari pendidikan gaya dan pendekatan yang berbeda yang selama ini diperoleh dari orang tuanya. Pengalaman ini yang membuat anak menjadi lebih memahami perlunya melihat sebuah persoalan dari sudut pandang orang lain. Kemampuan inilah yang secara akademik disebut sebagai kemampuan kognisi sosial yang pada tahap perkembangan seterusnya akan menjadi dasar anak untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Perlu disadari bahwa hasil yang diharapkan dari TK bagi anak-anak adalah lebih jauh dari sekedar menyediakan tempat bersosialisasi. Satu hal yang juga diharapkan dari TK adalah proses berinternalisasi nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Termasuk dalamnya adalah perilaku kebersihan dan kesehatan, kedisiplinan, serta kemandirian. Kemampuannya yang tergolong dalamnya adalah Saya Angelina Simamora dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menanggapi dan mengatasi agar tawuran tidak terjadi di sekolah kita. Sebaiknya kita harus membuat peraturan yang tegas dan memberikan konsekuensi jika murid melakukan itu, dan kita akan memberikan pelanggaran seperti diberikan surat peringatan dan diberikan surat peringatan sampai 3 kali jika melakukan itu dikeluarkan dari sekolah, agar siswa takut melakukan tawuran itu. Dan kita memberikan kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Jadi ada kebersamaan di dalam perbedaan sekolah, dan membuat program ekstrakurikuler anti tawuran, seperti ekstrakurikuler yang tidak membosankan bagi siswa-siswa kita. Dan bagaimana cara kita menyikapi tawuran antara pelajar? Kita harus bisa memisahkan mereka dan menenangi mereka. Dan jika ada korban, kita harus mengobati korban tersebut dan memberikan nasihat kepada para tawuran. Dan bagaimana cara kita mengatasi jika tawuran sudah terjadi? Kita melakukan sosialisasi terhadap orang tua dan murid. Kita memberikan sosialisasi bagaimana agar tidak terjadi lagi tawuran, dan memberikan teguran seperti contoh kita menghukum murid tersebut agar tidak melakukan tawuran lagi, dan pelajaran bagi murid-murid lainnya. Dan bagaimana cara yang tepat untuk kita menghadapi perilaku seksual pada masa remaja? Kita sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan jika seks bebas itu memiliki resiko, dan mengajarkan menghargai diri sendiri dan orang lain, mengajarkan perbedaan antara lawan jenis,
dan menghindari murid-murid dari konten pornografi, dan mengajarkan cara yang bertanggung jawab, mengajarkan sopan dan santun, melibatkan waktu dalam kegiatan positif, melakukan ekstrakurikuler yang tidak membosankan, dan menciptakan waktu yang berkualitas dengan anak tersebut. Dan jika pun ada yang mengalami kelainan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan terapi hormon untuk mencegah dorongan seksual yang menyimpang dan berbahaya, dan menjalankan psikotes terapi dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, dan memberikan contoh-contoh murid yang takut akan Tuhan supaya mereka tidak melakukan hal tersebut.